Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rahman, Bupati Blora, Jawa Tengah, menyampaikan apresiasi dan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kementerian Pertanian, terkhusus Badan Litbang Pertanian, atas inovasi program riset pengembangan inovatif kolaboratif RPIK padi sawah tada hujan. Bahwasanya di Blora ini mayoritas adalah sawah tada hujan, dan terbukti ini seperti yang kita lihat ini cakrabuana di musim kering, ini masa tanam MT2 bisa tumbuh dan berkembang baik di sini. Ini kita berharap nantinya percontohan ini akan berhasil dan akan bisa kita tiru di tempat-tempat yang lain di Kabupaten Blora yang tadi saya sampaikan ada 16 kecamatan dan sekitar 290 desa kelurahan yang nantinya bisa mempraktekkan teknologi yang sedang diuji ini. Semoga bermanfaat untuk pertanian di Kabupaten Blora, meningkatkan kesejahteraan petani yang ada di Kabupaten Blora, dan sekali lagi terima kasih untuk Kementerian Pertanian, dan kita harapkan Pak Menteri Pertanian berkenan hadir di Blora dalam rangka untuk panen perdana padi ini, cakrabuana yang sangat luar biasa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Kabupaten Blora. Di hamparan ini adalah hamparan lahan sawah tada hujan. Seperti di Jawa Tengah, khususnya di Blora ini sangat puluhan ribu area lahan yang seperti ini. Oleh karena itu, riset dan pengembangan inovatif kolaboratif itu kita tempatkan di Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Blora ini, karena teknologi ini bisa diterapkan di sini. Stakeholder baik ini merupakan kita di Badan Litbang maupun dengan pemerintah daerah, termasuk nanti di hilirnya off-taker kita dengan BUMN termasuk di daerah. Kenapa kita buat RPK ini? Sebenarnya untuk mendorong ini sinergitas kolaborasi yang selama ini tentunya kita harapkan antara pemerintah daerah, pusat, termasuk provinsi untuk bersama-sama ini sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Kita memperkenalkan di lahan tada hujan ini beberapa varietas unggul baru yang dari Badan Litbang Pertanian, mulai dari Impago, Imbrida Padi Gogo, Impari, Imbrida Padi Irigasi, 42, 43, Grand Super Rice yang ada di sekarang, dan Impago 13, Fortising ini untuk Padi Gogo. Kita tahu informasi dari Pak Bupati, Blora termasuk beberapa daerah yang stuntingnya cukup tinggi. Harapan kita dengan perkenalkan Impago Fortising ini paling tidak bisa memperbaiki nilai angka stunting kita. Itu di hulunya. Di sini juga kita memperkenalkan kelompok petani bagaimana berkorporasi, jadi bagaimana berkelompok untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di lapangan. Nah, ini kita sudah latih dari kota kelompok petaninya, melibatkan Pak Desa tentunya, Pak Lurah, Pak Camat, semua. Kita harapkan ini bagian punya petani nih, jadi kita tidak ingin kegiatan itu memberikan bantuan benih bibit, itu bukan saatnya sekarang lagi, tapi kita mengedukasi petani kita, sehingga petani merasa milik mereka memang sendiri. Mereka belajar di situ, mereka melihat contohnya di situ, sehingga ini bisa direplikasi, dikembangkan secara luas di seluruh, bukan hanya di Tengah, tapi seluruh wilayah di Indonesia. Dan kita akan dorong itu dengan teknologi irigasi yang kita perkenalkan, teknologi pengelolaan air dari, dan ini juga memperkenalkan petani bahwa tanaman padi itu bukan butuh genangan sepanjang tahun. Intermittent pengairan berselang itu menjadi pilihan-pilihan juga, sehingga petani melihat bahwa dengan kondisi keterbatasan air yang ada di wilayah Blora ini, padi bisa tumbuh dengan baik. Nah, kita perkenalkan cakrabuana yang dipilih petani dan beberapa varietas yang lain yang punya potensi hasil tinggi, juga bisa beradaptasi pada lingkungan yang ada di Kabupaten Blora ini. Mudah-mudahan kita insyaallah akan 2-3 tahun berada di sini bersama-sama dengan petani, kelompok tani. Kita sampaikan Pak Bupati juga, mungkin di hulunya itu meningkatkan produktivitas petani. Kalau kita bisa meningkatkan indeks pertanaman dari 1 menjadi 2 saja, ini bukan main. Sekarang saja ini Blora ini sudah surplus 500 sampai 600 ribu ton ya per tahun. Nah, harapan kalau IP-nya naik pasti bisa 1 juta.
Kalau IP-nya bisa 1 saja atau 1,5 saja, ini sudah bukan main. Nah, di hilir sampaikan Pak Bupati, kita punya teknologi bagaimana mengolah pecahan menir dari beras kita yang ada supaya menjadi susu biofortifikasi. Ini juga bagian-bagian yang bisa kita kembangkan. Beberapa juga yang untuk meningkat proteinnya, ada ayam kampung kita namanya ayam kampung Unggul Bandar Litbang. Ayam kampung yang punya potensi telur sampai 200 butir per tahun. Jadi hampir tiap hari bisa bertelur. Ini juga bagian-bagian yang bisa dikembangkan di masyarakat kita. Dengan kur Kementerian Pertanian tahun kemarin menyalurkan kur kurang lebih 55 triliun. Tahun ini sampai 75 triliun. Ini bisa digunakan petani kita. Bunganya sangat rendah, malah mau disubsidi sampai 3%. Kalau bunganya 3% kan Pak Bupati bisa menjadi avalisnya. Sehingga petani kita diajari petani untuk selalu minta. Tapi bagaimana dia bisa berdiri sendiri dan kekuatan yang dimiliki. Sehingga bantuan itu sebagai stimulan saja. Itu mungkin mudah-mudahan kehadiran kami di sini dan Pak Bupati, saya dan teman ini menjadi motivasi ke petani, kelompok petani kita, dan kita harapan kita Pak Menteri bisa kita undang ke sini nih, Pak Gubernur bisa hadir sini sama-sama lihat sehingga ini bisa diaplikasi untuk seluruh wilayah yang ada di Jawa Tengah. RPK lah saat ada hujan. Mantap.